Cerita sebelumnya diperlihatkan Ghislaine yang menyelamatkan seorang gadis dengan menghadapi salah satu dari penyihir, dan orang itu dibuat tak berdaya oleh Belinda yang dengan cepat memberdayakannya. Akan tetapi, hal itu memicu masalah lainnya di mana sang Master Menara telah tiba sekaligus menghentikan mereka. Gadis ini tak sekalipun menyangka jika Master Menara akan datang, dan hal itu membuatnya sangat khawatir. Lalu Ghislaine memerintahkan Belinda untuk melepaskan bocah tak berguna itu, dan Belinda pun melakukannya apa yang diperintahkan oleh tuannya. Murid penyihir ini bernama Alfoy, dan dia tak dapat menyembunyikan rasa takutnya di hadapan masternya atas perlakuan yang diterimanya. Alfoy pun segera berlari ke masternya sambil memberitahu jika seorang penyusup menyerangnya. Saat dia berhenti, Vanessa memasuki lab. Dia tak ingin jika Vanessa terluka, dan itulah mengapa dia menghentikan demi kebaikannya sendiri. Tapi siapa sangka situasi akan menjadi kacau seperti ini. Belinda yang mendengar keluhan itu tak dapat menahan tawanya, karena bocah itu sepertinya merengek bahkan menangis layaknya perempuan cengeng. Saat itu Vanessa mencoba berbicara jika dia hanya ingin menggunakan laboratorium seperti para murid penyihir lainnya. Vanessa memang berbeda dari yang diketahuinya, tetapi Ghislaine yakin jika dia adalah orangnya. Sebelum regresi, Vanessa dianggap sebagai The Budding Nightmare Vanessa dengan sihirnya, yang membuat Ghislaine tak percaya jika yang dipanggil dengan nama besar seperti itu memiliki masa-masa yang seperti ini. Kemudian sang Master Menara sangat murka dan mulai menggunakan sihirnya, karena tidak hanya menyusup ke dalam menara, tapi bocah di depannya berani mencoba melukai muridnya. Untuk itu, dia akan memberikan hukuman dengan mengubah mereka menjadi debu. Belinda merasa situasi menjadi buruk, sebab Master Menara bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Meski begitu, Ghislaine tetap bersikap tenang dan mengungkapkan permintaan maafnya karena terlambat memperkenalkan dirinya. Dia adalah tuan muda dari Perdium, sekaligus orang yang datang untuk menjual sesuatu yang sangat berharga, yaitu runestone sihir. Ucapan itu mengejutkan Master Menara, karena dia tak menduga orang yang mencoba berbisnis ada di hadapannya. Alfoy pun geram, sebab jika orang itu benar-benar ingin menjual benda berharga tersebut, maka masternya takkan bisa menyentuhnya. Ghislaine merasa basa-basi tidak diperlukan, dan untuk itu maka Master Menara sebaiknya keluar dari menara, karena bawahannya sedang menunggunya. Tanpa pikir panjang lagi, Master Menara pun keluar, dan dia disajikan oleh runestone sihir dalam jumlah besar. Pemandangan ini membuatnya, beserta para tetua menara, terdiam untuk sesaat. Mereka penasaran dari mana datangnya runestone sihir itu dan bagaimana bisa tuan muda Perdium dari wilayah miskin mendapatkannya. Setidaknya terdapat 10 gerobak penuh yang berisi runestone sihir, dan ini adalah harta karun yang luar biasa. Master Menara terus terdiam walau para tetua bertanya akan apa yang harus mereka lakukan. Walau dia diam, tapi Master Menara serasa ingin berteriak jika runestone sihir itu adalah pemberian surga. Dengan ini maka dia pasti akan bisa mengalahkan Master Scarlet Tower yang merupakan saingannya. Akan tetapi dia harus menjaga martabatnya dan mulai menanggapi dengan santai jika jumlahnya memang sangat banyak bahkan di luar dugaan, tetapi tidak terlalu bagus. Ucapan itu membuat Kaur tersinggung, sebab petua di depannya telah merendahkan barang yang mereka susah payah dapatkan. Lalu Vanessa menyela, jika jumlahnya sebanyak itu maka satu gerobak saja sudah bisa digunakan hingga beberapa minggu. Campur tangan gadis itu membuat sang Master Menara tidak senang dan segera menyuruhnya untuk pergi karena gadis itu bisa merusak rencananya. Kemudian dia menatap tajam karena orang yang bernama Ronatok telah meninggalkan sesuatu yang tak berguna, bahkan tak tahu diri. Walau Ghislaine datang untuk berbisnis, tapi dia juga tidak bisa melewatkan keberadaan Vanessa karena dia memiliki rencana sendiri untuk mendapatkannya. Lalu sang Master Menara menanyakan pendapat para tetua tentang kualitas runestone sihir itu, dan mereka seharusnya sudah sangat ahli. Para tetua pun mendekat sambil mengecek benda tersebut dan membenarkan jika kualitasnya sedikit rendah. Bahkan, salah satu di antara mereka berpendapat jika runestone sihir ini bisa saja palsu, sebab yang membawanya adalah wilayah miskin. Ucapan itu memancing amarah Belinda karena mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya, dan keasliannya sudah dapat dipastikan. Para tetua licik ini tak peduli bagaimana kelompok Ghislaine mendapatkannya, tetapi belakangan ini para penipu selalu berkeliaran untuk menjual runestone sihir. Ghislaine menganggap mereka tak ingin membelinya. Tak ada alasan lagi dia dan kelompoknya berada di tempat ini dan akan menuju ke menara sihir lainnya. Sikap itu membuat sang Master Menara panik.
Di saat yang sama, salah satu dari tetua menara berbisik sambil memberitahu rencananya. Untuk menghormati usaha Tuan Muda Perdium yang membawa semua benda itu, maka mereka akan membelinya, menunjukkan kedermawanan Master Menara yang tidak tega membuat mereka kembali dengan tangan kosong. Dengan segala kerendahan hatinya, Sang Master Menara akan membelinya tanpa terkecuali, tapi harganya mungkin saja sedikit lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ghislaine yang mendengar ucapan licik itu mengingatkan jika Master Menara nampaknya telah salah paham akan sesuatu. Dia akan menunjukkan cara bisnis yang benar, karena mereka terlalu meremehkannya disebabkan dirinya masih muda. Sambil tersenyum, Ghislaine menyuruh Kaur untuk meninggalkan satu gerobak, karena mereka hanya ingin menjual itu saja, tapi tidak dengan gerobak lainnya. Ucapan itu membuat Master Menara serta tetua menara menjadi panik. Wajah orang-orang itu membuat Kaur sangat menikmatinya, dan dia juga membenarkan perkataan tuannya bahwa sejak awal mereka hanya datang untuk menjual satu gerobak saja. Tanpa pikir panjang lagi, Kaur langsung memerintahkan orang-orangnya untuk memindahkan gerobak lainnya. Tindakan itu membuat Sang Master Menara makin panik dan langsung menanyakan kenapa Ghislaine melakukan ini. Padahal dia sudah berbaik hati untuk membelinya, tapi dia hanya meminta maaf disebabkan sejak awal memang berniat menjual satu gerobak saja. Dengan penuh percaya diri, dia mengungkapkan jika tujuannya yang sebenarnya adalah Scarlet Tower dan dia membutuhkan beberapa biaya perjalanan untuk ke sana. Saat Ghislaine menyebut nama Scarlet Tower, maka Sang Master Crimson Flame Tower mulai berkeringat dingin karena runestone tersebut tak boleh jatuh ke tangan saingan. Sekarang Master Menara menampakkan keramahannya, bahkan dia terus meminta agar Ghislaine masuk ke dalam menara untuk membicarakannya lebih jauh sembari menjamu semua bawahannya, karena mereka pasti lelah dalam perjalanan. Semuanya berjalan sesuai yang direncanakan oleh Ghislaine, dan pengalaman masa lalu tentang bagaimana dunia berjalan benar-benar sangat membantunya. Untuk menghargai keramahan Sang Master Menara, maka Ghislaine pun memenuhi undangannya untuk masuk. Tak seperti sebelumnya, kali ini Sang Master Menara mulai memperkenalkan dirinya sekaligus para tetuanya. Semua tetua Crimson Flame Tower berada di Circle 5 dengan kemampuan terbaik. Ghislaine merasa terhormat dapat bertemu dengan mereka, karena tingkatan itu tergolong sangat mengesankan. Setelah memuji, maka Ghislaine kembali merendahkan mereka dengan mengatakan bahwa orang-orang dari menara terkuat kedua di wilayah utara memiliki kekuatan hebat seperti yang dipikirkannya. Ucapan itu tentu saja membuat Sang Master Menara kurang setuju. Bahkan dia mencoba mengatakan bahwa hal itu hanyalah rumor, karena Crimson Flame Tower tetaplah yang terkuat seperti sejarahnya di masa lalu. Belinda tak menyangka jika tuan mudanya akan memprovokasi Master Menara secara langsung, sementara Gillion beranggapan bahwa tuannya pasti sudah memikirkan semuanya. Berbanding terbalik dengan Kaur yang menikmati bagaimana tuannya memojokkan para orang tua arogan itu. Lalu Sang Master Menara langsung menanyakan harga runestone dalam gerobak, karena menara ini akan memberikan harga yang tak dijumpai di luar sana. Kemudian Ghislaine menjawab bahwa dia ingin harga 2 kali lipat dari harga yang ada di pasar, karena dia dan anak buahnya mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkannya. Baik Master Menara maupun para tetua terkejut, dan mereka merasa Tuan Muda Perdium tidak mengetahui bagaimana cara berbisnis. Mereka tidak tahu dari mana Tuan Muda ini belajar cara berdagang, tapi ajaran itu salah karena mereka seharusnya melakukan negosiasi, bukan membuat pernyataan sepihak. Ghislaine pun tersenyum, seakan mengisyaratkan bahwa dia sudah mengetahui bagaimana dunia berjalan. Dia lalu melanjutkan, jika Scarlet Tower yang terkenal kaya pasti akan membayarnya 2 kali lipat dari harga pasar. Para tetua mulai murka, disebabkan bocah di hadapannya seakan ingin mempermainkan Crimson Flame Tower. Bahkan tiap ucapannya terdengar merendahkan mereka. Sekarang senyuman Sang Master Menara telah hilang. Sambil memperingatkan, ia meminta agar bocah di depannya memikirkan perkataannya sebelum mengucapkannya, karena hal itu bisa berakibat fatal. Sang Master Menara paham jika Ghislaine masih muda dan membuat kesalahan merupakan hal wajar, jadi dia akan melupakannya. Maka dari itu, dia menawarkan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan harga pasar jika Ghislaine menjual semuanya. Namun, sebuah ancaman tidak berpengaruh bagi Ghislaine. Bahkan dia menganggap jika Crimson Flame Tower kelihatannya tidak tertarik membeli runestone itu, dia pun memberikan harga yang sama kepada Scarlet Tower.
Saat beranjak ingin pergi, maka sang master menara menghentikannya. Dia meminta kembali Ghislaine untuk duduk, karena dia tidak mengatakan enggan membelinya. Ketiga orang ini hanya terdiam menyaksikan kekonyolan di depannya, seakan tuannya memiliki bakat berdagang, walau caranya terlihat sangat licik. Sang master menara menyerah, dan dia akan menghargai tuan muda Perdium yang datang sendiri menawarkan runestone itu dengan susah payah, sehingga dia akan membelinya dengan harga tersebut. Saat Ghislaine menyetujuinya, maka sang master menara merasa lega karena dia telah mengamankan harta karun berharga tersebut. Akan tetapi, Ghislaine hanya menjual satu gerobak dengan harga 2 kali lipat. Para tetua dan master menara tidak mengerti. Bukankah dia akan menjual semua yang dibawanya? Seru salah satu tetua dengan nada tak percaya. Bagi Ghislaine, berdagang adalah proses untuk mendapatkan keuntungan tanpa paksaan. Dan jika pembicaraan tentang dirinya yang menjual runestone dengan 2 kali harga pasar terdengar oleh Scarlet Tower, maka mereka mungkin akan menawar 3 kali lipat dari harga pasar. Sang master menara merasa dirinya sudah kehabisan kesabaran, karena bocah di depannya benar-benar sedang mempermainkannya. Hanya saja Ghislaine tak berniat mendengar ancaman maupun yang lainnya, karena dia datang hanya untuk berdagang. Dia juga takkan memaksa agar barangnya dibeli. Dan sekarang sang master menara setuju membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar. Dengan harga tersebut, maka Ghislaine tersenyum karena permainan jauh tak menguntungkannya lagi. Dia pun duduk kembali sambil memuji bahwa menara sihir ini pantas disebut sebagai menara terhebat, menurunkan rumor yang beredar. Sang master menara pun meminta Ghislaine untuk tetap di tempatnya, karena dia akan segera menyiapkan uangnya. Tuan muda wilayah miskin ini benar-benar memusingkan, namun menara ini benar-benar membutuhkan runestone. Jika bocah itu berani bermain lebih jauh dari ini, maka dia akan menghabisinya. Namun Ghislaine malah menghentikannya, karena dia masih memiliki syarat yang harus dipenuhi. Sang master menara, yang sudah kehilangan kendali, bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh bocah di hadapannya itu. Bagi Ghislaine, permintaannya bukanlah sesuatu yang berat. Ia hanya menginginkan Vanessa.